radius inti atom. Untuk menentukan ukuran dan bentuk suatu benda, biasanya digunakan hamburan radiasi atau radiasi yang terhambur dari benda tersebut. Untuk melihat benda itu secara detail, biasanya diperlukan lambda radiasinya harus memiliki ukuran yang lebih kecil dari bendanya. Lambdanya harus lebih kecil dari ukuran objek atau bendanya. Supaya apa? Supaya efek difraksinya itu dapat menunjukkan keseluruhan image dari benda yang dilihat. Nah, untuk yang inti atom, ukuran dari inti atom kurang dari ukurannya atom, ukuran atom. Jadi kalau atom itu diketahui memiliki ukuran sebesar 1 angstrom, maka inti atom seharusnya jauh lebih kecil dibandingkan dari 1 angstrom. Jadi jika ukuran inti ini diperkirakan kurang lebih 10 femtometer, maka untuk melihat inti atom diperlukan suatu radiasi atau suatu gelombang yang memiliki lambda kurang dari 10 femtometer. Jadi diperlukan lambda dengan ukuran minimal atau kurang dari sama dengan 10 femtometer. Lebih kecil dari 10 femtometer itu akan bisa mendapatkan image dari inti atom lebih detail lagi. Nah, oleh karena itu, di dalam menentukan ukuran atau radius inti atom itu diperlukan suatu partikel yang memiliki lambda kurang dari ukuran inti atomnya. Salah satu eksperimen yang sudah dilakukan untuk menentukan radius inti atom itu adalah menggunakan elektron yang memiliki energi sangat tinggi. Berdasarkan panjang gelombang de Broglie untuk partikel yang memiliki kecepatan mendekati kecepatan cahaya, lambda itu sama dengan konstanta Planck dibagi dengan momentumnya. Dari persamaan ini kita bisa melihat bahwa semakin momentumnya itu bernilai besar, maka akan diperoleh energi kinetik partikel tersebut juga akan besar. Tetapi lambdanya atau panjang gelombangnya harus memiliki nilai yang sangat kecil. Nah, kemudian kalau berdasarkan pada teori relativitas, kita mengetahui bahwa untuk mendapatkan E total dari suatu partikel itu sama dengan ini ya, E total kuadrat sama dengan momentum kuadrat dikalikan C kuadrat ditambah dengan M0 kuadrat C pangkat 4. Dalam hal ini M0 adalah massa rehat elektron. Massa rehat elektron. Sehingga kita juga bisa mendapatkan E total akan sama
dengan akar dari P kuadrat kali C kuadrat ditambah M0 kuadrat C pangkat 4 . Nah, sedangkan kalau kita ingin menentukan energi kinetiknya, energi kinetik itu harus sama dengan energi total dikurangi energi rehat dari elektron sebesar M0 C kuadrat. Sehingga kalau persamaan E total yang di atas ini disubstitusikan ke persamaan yang kedua, kita akan mendapatkan bahwa P kuadrat C kuadrat plus M0 kuadrat C pangkat 4 pangkat setengah dikurangi M0 C kuadrat. Diketahui bahwa M0 C kuadrat itu adalah sama dengan 0,511 MeV atau sama dengan kalau dinyatakan dalam kilo elektron volt sebesar 511 keV. Nah, kemudian kalau diketahui energi kinetiknya itu lebih besar dari energi rehat elektron atau energi totalnya itu lebih besar dari energi rehat elektron, ya. Jadi kalau energinya itu jauh lebih besar dibandingkan energi rehat elektron, maka dari persamaan yang di atas ini, suku yang mengandung energi rehat elektron dapat diabaikan terhadap energi yang bernilai lebih besar ini. Dengan demikian, kita akan mendapatkan persamaan bahwa untuk energi yang jauh lebih besar dari energi rehat, maka E-nya itu akan hampir sama dengan energi kinetik, dan karena suku yang kedua ini dapat diabaikan, begitu juga suku yang ketiga, maka E ini akan hampir sama dengan momentum dikalikan kecepatan cahaya. Ya, hanya tinggal suku yang pertama ini. P kuadrat C kuadrat, tetapi karena di akar akan hasilnya adalah P dikalikan C. Nah, karena tadi sudah diketahui berdasarkan postulat de Broglie bahwa lambda itu sama dengan konstanta Planck dibagi dengan momentum, kalau kedua pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan kecepatan cahaya, maka kita akan mendapatkan H dikalikan C per P dikalikan C. Sedangkan P dikalikan C itu adalah energi di sini, ya, sehingga kita mendapatkan lambda sama dengan H dikalikan C per energi. H dikalikan C itu bisa dinyatakan dalam satuan SI maupun dinyatakan dalam satuan MeV Fermi. Ya. Jadi H dikalikan C ini bisa dinyatakan dalam SI 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule sekon dikalikan 3 kali 10 pangkat
meter per detik, tetapi bisa juga hasilnya itu dinyatakan dalam satuan MeV kalikan Fermi, yaitu sebesar 1240 MeV dikali Fermi kali femtometer. Maaf, kurang jelas. MeV dikalikan Fermi atau femtometer. Dengan demikian, kita mendapatkan hubungan bahwa untuk dapat mempelajari atau mendapatkan ukuran dari inti atom, maka berdasarkan persamaan ini, kita bisa memperkirakan berapa besar energi elektronnya. Jadi tadi kalau sudah disebutkan bahwa ukuran inti atom itu kurang lebih 10 femtometer, maka harus digunakan lambda yang ukurannya lebih kecil atau sama dengan 10 femtometer, maka kita bisa memperkirakan energi elektron yang diperlukan, yaitu sebesar H dikalikan C dibagi dengan lambda. 1240 MeV kalikan femtometer dibagi dengan 10 femtometer. Dari sini akan diperoleh kurang lebih energi elektronnya adalah 124 MeV. Itu kalau lambda yang digunakan adalah 10 femtometer. Kalau misalnya lambda yang diperlukan itu adalah 3 femtometer, maka yang nilai 10 femtometer diganti menjadi 3, sehingga kurang lebih energi elektron yang diperlukan adalah sebesar 410 MeV, ya, menjadi lebih besar lagi. Semakin kecil lambdanya, akan semakin besar energi elektron yang diperlukan untuk mempelajari atau mendapatkan ukuran inti atom. Berdasarkan dari hasil eksperimen dengan menggunakan elektron sebagai probe-nya, salah satu hasil eksperimennya itu adalah diperoleh distribusi muatan proton di dalam inti atom. Distribusi muatan dalam inti atom. Dari hasil eksperimen tersebut, jika dinyatakan di dalam suatu grafik, hubungan antara distribusi muatan dengan jarak dari inti atom, dari pusat inti atom, maka ini karena yang bermuatan itu adalah proton, maka ini adalah distribusi muatan proton yang merupakan fungsi dari jarak dari dalam atau pusat inti atom menuju ke titik tertentu yang ingin ditentukan. Nah, dari beberapa target yang digunakan di dalam eksperimen hamburan dengan elektron, jadi eksperimennya adalah ini elektron yang digunakan karena elektron memiliki sifat sebagai gelombang juga, ya, maka digambarkan agak bergelombang ini. Kemudian
tabrakan di dalam suatu target tertentu, nanti akan diperoleh suatu hasil hamburannya ya dengan berbagai arah atau berbagai sudut ya. Kemudian dari hasil eksperimen tersebut diketahui antara lain adalah distribusi muatan, yaitu adalah distribusi proton di dalam inti atom untuk beberapa inti atom, beberapa nuklida. Jadi distribusinya ditunjukkan bahwa pada jarak tertentu kerapatan atau densitas muatan itu adalah konstan, sama, sampai pada nilai tertentu nanti akan terjadi pengurangan secara gradual sampai mendekati nilai minimum dari densitas muatannya. Nah, kemudian ini adalah untuk target yang memiliki nomor massa lebih rendah. Ya. Di dalam eksperimen antara lain digunakan oksigen 16. Kemudian dilakukan juga eksperimen dengan menggunakan A yang lebih besar lagi. Analog dengan untuk oksigen 16, ternyata untuk yang tin atau timah SN118 itu pada awalnya kerapatan muatan itu adalah sama sampai pada suatu kondisi kemudian akan berkurang secara gradual. Ini adalah untuk SN118. Kemudian jika yang digunakan targetnya itu adalah dengan nomor massa yang lebih besar lagi, maka awal dari kerapatan atau densitas muatan itu semakin berkurang dibandingkan apabila targetnya menggunakan nomor massa yang lebih rendah. Ya. Contohnya adalah untuk emas, gold, dengan nomor massa 197 ya, diperoleh kurva yang sebetulnya kelakuannya mirip dengan O16 maupun SN118, yaitu pada jarak tertentu dari pusat inti atom itu memiliki kerapatan atau densitas muatan yang hampir konstan, sampai pada titik tertentu kemudian akan berkurang secara perlahan menuju ke kerapatan bernilai minimum atau 0. Jika dilihat hanya satu bagian saja ya, misalnya untuk yang SN 118 ya, yang ini dihapus. Jadi kita hanya melihat satu kurva saja di sini ya. Ada dua parameter yang penting di dalam menentukan atau yang berkaitan dengan densitas muatan di dalam inti atom. Yang pertama itu adalah R, radius, di mana R ini dinyatakan sebagai setengah dari densitas awal, densitas muatan awal. Ya. Jadi ini adalah 50% dari densitas awal pada saat atau densitas muatan yang ada di dalam pusat inti atomnya. Ya. Yang ini didefinisikan sebagai R huruf besar, yaitu yang menyatakan radius inti atom. Itu yang pertama.
Kemudian parameter yang kedua itu adalah yang berkaitan dengan tebal kulit inti atom. Tebal kulit inti atom. Ada yang menyatakannya sebagai DE, tetapi ada juga yang menyatakan sebagai T X, di mana X ini menunjukkan nuklidanya apa, jenis dari nuklida. Jadi kalau misalnya yang ditentukan itu adalah ketebalan kulit dari inti atom oksigen 16, ya berarti ini adalah TO16. Ya. Ketebalan kulit di sini dapat dinyatakan sebagai bagian yang berkurang pada titik tertentu, pada jarak tertentu dari pusat inti atom, itu sebesar 90%. Berkurangnya adalah 90% terhadap kerapatan atau densitas muatan di pusat inti atom. Ya. Jadi ketebalan kulit inti atom didefinisikan sebagai jarak dari 90% rho awal ini atau rho di pusat inti atom dikurangi dengan 10% dari rho pusat inti atom. Ya. Jadi kalau di pusat inti atom ini disebutkan sebagai rho 0 ya, maka yang dimaksud sebagai ketebalan kulit inti atom itu adalah jarak antara 90% rho 0 terhadap 10% rho 0. Ini adalah DE-nya atau TX-nya. TX. X adalah nuklida yang ditentukan ukurannya. Nah, kemudian distribusi muatan di dalam inti atom ini dapat dinyatakan dengan persamaan yang disebut sebagai distribusi atau fungsi Woods-Saxon. Ya. Fungsi Woods-Saxon, tapi ada juga yang menyebutkan bahwa bentuk kurvanya memiliki bentuk seperti distribusi Fermi. Ya. Jadi ada textbook yang menyatakan sebagai distribusi Fermi, tetapi ada yang menyatakan sebagai fungsi Woods-Saxon. Ya. Yang persamaannya adalah bahwa rho yang merupakan fungsi dari jarak atau R di dalam inti atom itu adalah sama dengan rho 0, densitas atau kerapatan muatan di pusat inti atom dibagi dengan 1 ditambah eksponensial pangkat R dikurang R huruf besar dibagi dengan A. Dalam hal ini, A menunjukkan penyebaran muatan pada bagian yang berkurang ini, yang berkurang secara gradual. Ya. Jadi ini menunjukkan penyebaran muatan. Diffuseness, ya. Penyebaran muatan.
penyebaran muatan ini ternyata bisa dikaitkan dengan ketebalan kulit inti atom, ya. Jadi DE atau tadi ada yang menyebutkan sebagai TX itu sama dengan 2 dikalikan A ln 9, ya. Atau hampir sama dengan 4,4 dikalikan A. Dalam hal ini A menunjukkan penyebaran muatan di dalam inti atom yang ditunjukkan pada bagian yang berkurang secara gradual ini. Nah, kemudian ρ0 itu adalah suatu bilangan tetap yang kurang lebih sama dengan atau diperkirakan sebesar 0,172 nukleon per femtokubik. Karena ρ menunjukkan densitas atau kerapatan muatan, maka satuannya adalah per kubik. Nah, dari persamaan tersebut, kemudian diketahui bahwa dari fungsi Wood section ini, Wood section, ya, 1 plus E pangkat R minus R besar per A, ya. Tadi diketahui bahwa A-nya dapat dikaitkan dengan kulit inti atom, ketebalan kulit inti atom, ya. ρ0-nya adalah 0,172 nukleon per femtokubik. Nah, yang R huruf besar ini karena berdasarkan eksperimen yang menunjukkan distribusi muatan di dalam inti atom, itu ternyata bahwa pada jarak tertentu ρ-nya itu menunjukkan nilai suatu konstanta, sedangkan ρ itu adalah massa dibagi dengan volume yang ternyata juga merupakan nilainya konstanta, dan karena massa itu tergantung pada nomor massanya pada A, ya, maka kemudian diketahui bahwa volume itu juga nantinya akan tergantung pada nomor massa atau A. Ya, dengan demikian R di sini diperoleh suatu persamaan yaitu R0 dikalikan A pangkat sepertiga. Ya. Mengapa pangkat sepertiga? Karena kalau inti atom itu didekati dengan bentuk sferis, ya, bisa ditentukan volumenya. Volume sferis itu adalah 4/3 pi R pangkat 3, ya. Maka jika R-nya itu menggunakan R yang huruf besar ini, ya, yaitu radius inti atom, akan diperoleh besar volumenya itu adalah 4/3 pi R0 pangkat 3 dikalikan A pangkat sepertiga dipangkatkan 3, ya, atau A itu sendiri, ya. Nah, dengan demikian kalau ditentukan ρ-nya, ρ itu adalah massa dibagi dengan volume. Karena kita tahu bahwa massa suatu inti atom itu adalah
terkait dengan nomor masanya, ya, tentu saja ada koreksi, koreksinya itu adalah mass excess-nya, ya. Jadi kalau ini didekati dengan masanya sebesar A, dibagi dengan volumenya, volumenya tadi adalah 4/3 Pi R0 pangkat 3 dikalikan A, ya, maka di sini bisa diketahui bahwa rho inti atom itu maaf ya, hampir sama dengan suatu bilangan konstan, ya, sesuai dengan hasil eksperimen yang diperoleh, bahwa pada jarak tertentu itu kerapatannya atau densitasnya itu menunjukkan suatu bilangan tetap, ya. Sehingga R di sini, radius inti itu ditetapkan memiliki persamaan atau memiliki nilai yang tergantung pada nomor masanya, ya. Dalam hal ini R0 itu adalah suatu konstanta. Banyak textbook yang menuliskan besar dari N0, ya. Ada textbook yang menyatakan sebesar 1,1 sampai 1,6 femtometer. Ada textbook yang menyatakan sebesar 1,2 sampai 1,25 femtometer. Ada yang menyatakan bahwa besarnya adalah antara 1,2 sampai 1,4 femtometer dan sebagainya, ya. Nah, manakah yang paling benar? Ya tergantung pada hasil eksperimennya. Karena untuk menentukan radius inti atom itu banyak sekali eksperimen yang dilakukan, bukan hanya menggunakan elektron saja, tetapi ada beberapa eksperimen menggunakan partikel yang lain, ya. Contohnya seperti yang pertama kali dilakukan itu oleh Rutherford menggunakan partikel alfa, ya. Yang kemudian Rutherford mendapatkan hasil bahwa ada satu parameter yang disebut sebagai atau diberi simbol dengan B. B ini adalah impact parameter. Impact parameter yaitu jarak terdekat yang bisa dicapai, jarak terdekat antara alfa yang digunakan sebagai partikel yang nantinya akan terhambur dengan target yang menjadi penghamburnya, ya. Jadi jarak terdekat antara alfa dengan inti atom penghamburnya yang disebut sebagai impact parameter. Jadi banyak sekali eksperimen yang telah dilakukan untuk menentukan ukuran atau radius dari inti atom. Oleh karena itu nilai R0-nya pun juga ada textbook yang menyampaikan nilainya 1,1 sampai 1,6, ada textbook yang menyampaikan bernilai 1,2 sampai 1,25 femtometer, ada yang menyampaikan sampai dengan 1,4 femtometer, dan yang lain-lain.